Halo semuanya, namaku Lani. Aku akan menemani kalian dalam pembelajaran hari ini. Teman-teman, apakah kalian pernah memperhatikan lingkungan kalian? Ada banyak sekali makhluk hidup dan benda di sekitar kita. Salah satunya adalah tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Tumbuhan berperan sebagai produsen. Apabila tumbuhan hilang, rantai makanan tidak dapat berjalan. Oh iya, manfaat tumbuhan apa saja ya? Hai teman-teman, aku sedang mencari informasi tentang tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu sangat penting loh untuk manusia dan juga hewan. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan karena tumbuhan berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Yang kedua, tumbuhan juga penting sebagai penghasil oksigen yang dibutuhkan untuk makhluk hidup bernafas. Yang ketiga, tumbuhan menjadi tempat berlindung dan rumah bagi hewan-hewan. Yang keempat, tumbuhan bisa mengikat air di dalam tanah saat musim kemarau tiba. Selain itu, manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dapat kita lihat adalah tumbuhan bisa mencegah erosi tanah yang bisa menyebabkan longsor. Tumbuhan bisa mengurangi polusi di udara dan membuat udara lebih bersih. Tumbuhan sebagai sumber obat-obatan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Luar biasa kan? Banyak sekali manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dan lingkungan. Berdasarkan penjelasan tadi, kita mengetahui bahwa tumbuhan juga memiliki manfaat sebagai makanan pokok. Contohnya adalah jagung. Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata jagung? Ketika mendengar kata jagung, kita pasti akan berpikir bijinya yang berwarna kuning, daunnya yang panjang, memiliki tongkol dan juga rambut jagung. Menurut teman-teman, apa saja ciri-ciri jagung selain yang disebutkan di atas? Tuliskan di kolom komentar ya. Selanjutnya, bagaimana perkembangbiakan jagung? Perkembangbiakan jagung dilakukan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yaitu sel serbuk sari dan juga putih. Nah, berdasarkan gambar ini, kita melihat bahwa jagung berkembang biak dengan bunga. Berbicara tentang bunga, apakah teman-teman tahu bahwa setiap negara memiliki bunga tersendiri? Lihat bunga melati di samping ini, indah sekali ya. Bunga-bunga ini juga tumbuh di negara-negara tetangga kita loh yang bergabung di dalam ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi perkumpulan negara-negara yang berlokasi di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di kota Bangkok oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara mana saja yang tergabung dalam ASEAN? Berikut ini merupakan negara-negara yang ada di dalam ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Mari kita mengenal sosial budaya negara-negara ASEAN satu persatu. Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki berbagai suku agama, budaya, dan juga bahasa. Indonesia terkenal dengan toleransi dan ramah, serta terkenal dengan angklung dan juga batik. Selanjutnya ada Brunei Darussalam.
Brunei Darussalam terkenal dengan Kampung Ayer yang merupakan pusat pemerintahan pada tahun 1400. Selain itu, kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Ala Batatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Nah, berikut ini merupakan kebiasaan ataupun budaya dari Brunei Darussalam. Malaysia terkenal dengan patung Dewa Marungga yang berada di Batu Cave, yaitu berukuran 42,7 meter. Selain itu, Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Di Malaysia, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Pakaian tradisional Myanmar disebut dengan longyi, mirip sarung Indonesia, namun kali ini membelit bagian tubuh mereka dari perut hingga betis. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Di Kamboja terdapat banyak candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok candi ini. Selanjutnya tari Apsara yang lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian ini dapat ditemukan di bangunan keagamaan Kamboja. Negara selanjutnya adalah Filipina. Filipina terkenal dengan tarian Tinikling yang merupakan tarian masyarakat Cina. Tarian ini menceritakan tentang burung Tinikling yang berjalan melompat. Lalu Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Selanjutnya adalah Laos. Laos terkenal dengan orang-orangnya yang memiliki kesabaran dan kesederhanaan. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha. Selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut dengan Ao Dai. Selain itu, orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Selanjutnya, Thailand. Thailand adalah salah satu negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Hore! Tidak terasa pembelajaran kita telah berakhir. Hampir 10 menit kita telah membahas banyak hal. Dimulai dari kita membahas tentang tumbuhan, jagung, ASEAN, sosial budaya di negara ASEAN. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Sampai jumpa. Dadah.